Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jesse Jarai dengan NPM 2010111111142 jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Selanjutnya kita lihat ya. Pengertian distribusi frekuensi: data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang membuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Selanjutnya yaitu bagian-bagian distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kelas-kelas. Kelas adalah kelompok nilai, data atau variabel. Yang kedua, batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas-kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang ketiga, tepi kelas, yaitu tepi kelas disebut juga dengan batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keempat, yaitu titik tengah atau tanda kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang dapat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 batas atas tambah batas bawah kelas. Yang kelima, interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam, panjang interval kelas atau luas kelas. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Oke, selanjutnya kita membahas cara membuat tabel distribusi frekuensi atau yang disebut dengan tabel data kelompok. Nah, langkah awal yang harus dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau data-data kelompok itu, kita harus mengurutkan angka-angka atau data yang telah diberikan itu menjadi berurutan dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Oke, harus diurutkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, sekarang data yang sekarang ini sudah berurutan dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, baru selanjutnya kita cari banyak kelas. Banyak kelasnya begini, berupa banyak ke bawah dalam tabel. Dengan rumus yang dipakai, yaitu mencari banyak kelas, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya angka. Selanjutnya, 1 ditambah 3,3 log. Ingat ya, N itu banyaknya data. Coba kita hitung semuanya ada berapa. Yaitu setelah saya hitung ada 30 angka. Maka N di sini nilainya 30. Lalu selanjutnya 1 ditambah 3,3 log 30 itu berapa? Dan log 30 itu lebih kurang yaitu 1,477 sekian. Selanjutnya 1 tambah 3,3 dikali 1,477 itu ialah 4,8745. Lalu 1 ditambah 48745 itu 5,8745. Maka kita harus bulatkan, yaitu menjadi 6. Maka banyak kelas ke bawah, yaitu ada 6 buah kelas. Selanjutnya, setelah banyak kelas kita cari, sekarang kita cari yaitu
interval atau panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya yang dipakai adalah I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Untuk jangkauan, ini diperoleh dari data terbesar atau angka yang terbesar dikurangkan dengan angka yang terkecil. Maka untuk jangkauan kita peroleh 98 dikurang 40 per banyak kelas. Bukan yang 6 itu banyak kelasnya, tapi yang sebelumnya yaitu 5,8745. Berarti 98 kurang 40 sama dengan 58 per 5,8745. Sama dengan hasilnya yaitu 9,87. Lalu kita bulatkan menjadi 10. Berarti intervalnya kita dapat yaitu 10. Selanjutnya perhatikan cara pembuatan tabelnya. Kita mulai dari angka terkecil yaitu 40. Lalu ingat tadi panjang kelasnya atau interval yaitu 10. Nanti kita hitungnya dari 40. Yaitu cara ngitungnya 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ingat dia hitungnya dari 40 dan panjang kelasnya 10. Berarti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 10 angka. Maka angka 40 sampai 49. Begitu seterusnya. Setelah 49 yaitu 50. Ingat, tadi panjang kelasnya 10. Berarti setelah 50 sampai 10 angka jadinya 59. Selanjutnya 60. Interval atau panjang kelasnya tadi 10, berarti sampai 69. Selanjutnya yaitu 70 sampai dengan 79. Di sini 80, otomatis sampai dengan 89. Yang terakhir yaitu 90 hingga 99. Oke, mudah bukan caranya? Kalau misalnya 40 berarti selanjutnya yaitu 41, 42, 43 sampai dengan 49. Pokoknya harus 10 angka. Oke, lanjut untuk frekuensi. Perhatikan angka dari 40 sampai 49 tadi. Dari data yang di atas pertama tadi ya, kita lihat 40 sampai 49 itu ada angka berapa aja dan berapa banyak. Yaitu 40, 42, 47, 49. Berarti ini ada 4 ya, 4 angka dari 40 sampai 49. Jadi frekuensinya yaitu 4. Kemudian dari angka 50 sampai 59 ada yaitu 50, 52, 55, 56, 57, 59. Terdapat itu adalah 6 angka, berarti frekuensinya yaitu 6. Selanjutnya dengan 60 sampai 69 ada yaitu 60, 61, 63, 65, 65, 65, 66, 68, 68, 69. Itu terdapat dari angka 60 sampai 69 itu yaitu terdapat 10 angka, berarti frekuensinya yaitu 10. Selanjutnya yaitu 70 hingga 79. Kita lihat apa saja yaitu 72, 74, 78, 79. Terdapat 4 angka dari 70 sampai 79, berarti frekuensinya yaitu 4. Selanjutnya yaitu dari 80 hingga 89, yaitu angka-angkanya yaitu 81, 85, 87, 88. Berarti dari 80 sampai 89 terdapat 4 angka, berarti frekuensinya yaitu 4.
Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai dari 90 sampai 599 itu terdapat cuman 2, yaitu 90 dan 98. Berarti frekuensinya yaitu 2. Nah, ini dia tabel distribusi yang dimiliki. Down, yeah. I've been feeling so